Hai, jumpa lagi di channel Anak Bola, channel informasi tentang sepak bola. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pemain sepak bola asal Indonesia yang berkarir di luar negeri. Ya, Andri Saputra. Namun sebelum lanjut, teman-teman boleh tekan tombol loncengnya dulu ya. Subscribe, share, dan komen agar tak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Oke, check it out. Nama Andri Saputra mulai diperbincangkan pada awal 2017 silam. Sebabnya adalah karena ia menolak panggilan pelatih tim nasional Indonesia Indra Syafri. Pada saat itu, ia lebih memilih membela tim nasional Qatar di perhelatan Piala Dunia U20 2 tahun silam. Padahal dia masih resmi sebagai pemain berpaspor Indonesia. Ia memiliki alasan tersendiri mengapa ia menolak panggilan tim nasional Indonesia. Menurutnya, sepak bola Qatar lebih berkembang daripada sepak bola tanah air. Makanya ia ingin berkembang di negeri Arab tersebut. Andri lahir di Aceh 20 tahun silam. Ia dibawa merantau oleh kedua orang tuanya pada saat usianya masih berumur 7 tahun. Walau besar di Qatar, ia tak akan melupakan tanah kelahirannya, yaitu Aceh Lok Sumawe. Dikutip dari Qatar Newspaper, ia berkata bahwa ia bisa saja menolak panggilan tim nasional Indonesia, tapi tidak bisa menolak bahwasanya ia adalah asli keturunan Aceh. Saya menolak Indonesia, tapi bukan berarti saya menolak Aceh. Itu tanah kelahiran saya. Suatu saat saya akan kembali ke sana, ucapnya. Pilihan Andri sangat tepat. Berkarir di Liga Qatar, ia menunjukkan perkembangan. Walau bermain di level junior, ia beberapa kali mendapatkan gelar pemain terbaik di setiap pertandingan. Bahkan saat ini ia sudah bermain di tim utama klub yang dibelanya. Berikut data dan fakta tentang Andri Saputra. 1. Putra asli Indonesia. Andri Saputra lahir di Indonesia, tepatnya di Lok Sumawe pada tanggal 29 Juni 1999. Menurut ayahnya, Agus Sudarmanto, ia dan Andri tinggal di Indonesia dari tahun 1997 sampai 2005. Ketika Andri berusia 7 tahun, ia pindah ke Qatar karena pindah bekerja di salah satu perusahaan di negara tersebut. 2. Dari klub Al-Ford ke Al-Gharafa. Awalnya Andri bermain di klub Al-Ford, tampil bagus di situ. Bakatnya langsung dilirik oleh salah satu klub elit Qatar, Starlight Al-Gharafa. Tak butuh waktu lama, pemain bernomor punggung 10 ini berhasil masuk Asfir Football, lembaga pengembangan sepak bola pemain muda Qatar, yang salah satunya bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Italia FIGC. 3. Memiliki bakat yang luar biasa. Bakat Andri ternyata memang luar biasa. Sepanjang 2009 sampai 2016 di Aspir Academy Al-Gharafa, Andri langganan menyabet gelar The Best Player dan Top Scorer U17, 2013, 2014, dan 2015. Pada tahun 2016, cedera menerpanya. Kalau saja tidak, bukan tak mungkin gelar pemain terbaik pun akan kembali diraihnya. 4. Pemain serba bisa. Kemampuan Andri sangat mumpuni. Kemampuan adaptasinya yang di atas rata-rata bisa dimainkan di berbagai posisi sesuai kebutuhan tim, entah itu main di sisi luar,
sebagai sayap murni dipatok sebagai goal getter atau striker di depan gawang. Posisi sebenarnya adalah seorang playmaker yang bertugas mengatur serangan. 5. Langganan menjebol gawang klub Eropa. Nama Andri juga terpantau oleh klub-klub elit Eropa. Sebabnya tak lain tak bukan adalah karena hobinya yang membuat gol ke gawang klub-klub elit Eropa tersebut. Dalam sejumlah uji coba melawan klub Eropa, Paris Saint-Germain, Celta Vigo, dan Sporting Gijon, Andri tak pernah absen mencatatkan namanya di papan skor. 6. Berlaga di 3 level usia dan debut di tim senior. Usai sembuh dari cedera, Andri semakin berkembang pesat. Andri dipercaya memperkuat untuk 3 tim sekaligus, U19, U23, dan tim senior Algarava. Saat ini Andri sudah mengemas 12 gol di tim U19 Liga Qatar. 7. Debut di tim senior. Catatan istimewa ditorehkan tanggal 21 Januari 2017 silam. Andri menjalani debut bersama tim senior di KSL. Masuk di menit terakhir saat tampil di kandang sendiri melawan Alsania. Saat itu usianya baru menginjak 17 tahun. 8. Kuliah di Qatar. Selain berlatih keras dan bermimpi menjadi seorang pesepak bola profesional, Andri juga kini menimba ilmu di salah satu universitas jurusan Sport Science, Qatar University. Dalam berkomunikasi, Andri lebih lancar dengan bahasa Arab ketimbang bahasa Indonesia. 9. Kesempatan trial di klub benua biru. Tempaan yang didapat Andri tidak hanya berasal dari gemblengan pelatih klub-klub lokal dan akademi Qatar. Dengan bantuan Federasi Sepak Bola Qatar, Andri berkesempatan menjalani trial di klub-klub Eropa seperti VfB Stuttgart Jerman, Bayer Leverkusen, dan Villarreal Spanyol. Oke, sekian dahulu video kali ini. Terus tonton video-video yang ada di channel Anak Bola Aceh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen untuk perkembangan akun ini. Tonton terus video-video yang lainnya ya.